Bagi Anda, wanita pekerja yang harus pulang malam dan perlu meningkatkan kewaspadaan saat malam hari. Saya punya tips dan juga trik agar tetap aman di jam pulang kerja, belajar bela diri tapi tetap girly. Karena berikut ini saya sudah praktekkan sendiri bagaimana, walaupun sedikit ngos-ngosan ya, tapi ini worth it untuk dicoba karena kita akan tetap merasa aman. Walaupun nanti kita harus pulang di jam pulang kerja malam hari sekali. Langsung kita lihat tayangannya seperti apa berikut ini. Nah, aduh pemirsa, kayaknya resiko banget ya kalau misalnya kita pulang kerja malam-malam kayak gini. Banyak banget bahayanya, apalagi kayak tadi tuh kan kayak ada orang yang ngikutin. Kayaknya kita sebagai wanita juga kita perlu deh sedikit-sedikit punya ilmu bela diri kayak. Tapi bukan kayak gitu. Nah, temen aku juga punya nih, kayaknya dia juga tahu gimana caranya tips and tricks buat woman self defense. Kira-kira apa yang bakal diajarin? Yuk, langsung ikutin aja. Nah, ini nih yang saya maksud, Jiu-Jitsu seni bela diri Jepang. Kalau sekarang sih sudah berevolusi jadi gaya modern, termasuk yang diajarkan di sini, yakni Brazilian Jiu-Jitsu. Seni bela diri ini banyak loh manfaatnya buat perempuan. Teknik-teknik Jiu-Jitsu ini dirancang untuk hadapi lawan yang lebih besar dan kuat, jadi efektif untuk pertahanan diri. Kabar baik, tapi tahu nggak sih tadi agak jantungan sih aku. Kenapa? Ada orang yang diam-diam tuh mencurigakan banget di tatapan matanya. Tadi tuh kayak lirik-lirik terus. Makanya sekarang kamu harus ajarin aku gimana caranya woman self defense. Wah udah tenang aja, aku ajarin kamu woman self defense. Tapi kamu tuh harus pakai gi dulu. Ya. Nih bentar aku ambilin dulu. Oke. Sini ada nih. Brazilian Jiu-Jitsu ini sangat terkenal di kalangan praktisi seni bela diri campuran yang fokus pada pertaruhan di lantai dan teknik submission. Teknik-teknik ini tentunya bisa menjadi pedoman untuk para pekerja, khususnya wanita, jika harus pulang kerja di malam hari. Sip, I'm ready. Oke, nah kalau gini kan udah proper, udah pakai gi. Jadi ini adalah seragam jiu-jitsu. Jiu-Jitsu. Ya, Brazilian Jiu-Jitsu namanya, Ca. Oke. Nah di sini tuh kita fokusnya selain di take down, kita juga ada ground fighting-nya. Ground fighting? Ya, jadi ini adalah perpaduan antara judo dan grappling gitu. Jadi satu, jadilah Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, tadi aku tuh mau ngajarin kamu gimana caranya self defense di sini. Betul. Kan? Oke, nah kalau untuk woman self defense sendiri, ini ada macam-macam. Jadi ada yang dilakukan biasanya sebagai materi untuk pelajaran Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, kalau untuk self defense sendiri itu agak berbeda sedikit. Apa tuh bedanya? Bedanya adalah ini sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Jiu-Jitsu banyak menekankan teknik-teknik grappling atau tarung jarak dekat. Aspek utama yang diajarkan Vina ke saya mulai dari teknik grappling, lempar banting lawan, termasuk kuncian sendiri. Dan cekikan untuk melumpuhkan lawan kayak gini nih contohnya. Jangan panik. Jadi kalau jalan gitu, kan kita udah belajar Brazilian Jiu-Jitsu nih, udah belajar BJJ. Kalau kamu punya kepercayaan diri itu, kamu akan mengirimkan sinyal ke orang untuk kayak, oh, this girl know how to fight. Dari cara kamu jalan, dari cara kamu berdiri, bagaimana kamu ngelihat orang, bagaimana kamu lihat sekitar, dibandingkan kayak kamu nggak pernah belajar sama sekali.
Meskipun capek, latihan dilakukan pulang kerja atau usai beraktivitas, namun para murid di sini tetap enjoy loh melakukan gerakan yang diajarkan. Selain bisa sehat, karena keseluruhan gerakan ini merupakan bagian dari olahraga, nilai plusnya lagi nih, kita jadi punya ilmu bela diri atau pertahanan diri dari niat jahat orang pada malam hari. Lumayan sering sih, biasa aku kalau misalnya pulang kerja gitu kan kayak pasti udah malam dan di lingkungan rumah aku tuh lumayan sepi gitu sih Kak. Awalnya tuh aku latihan kayak buat nambah variasi di kardio aja, cuman lama-lama pas udah sering latihan kayaknya lumayan oke nih, aku lumayan pede, lumayan berani kalau jalan kemana-mana sendirian tuh kayak kalau misalnya mau ada orang apa-apain tuh kayak aku setidaknya tahu apa yang harus dilakuin dulu. Aduh, lumayan ya, ternyata cukup pegel-pegel juga. Ini baru pertama kalinya, nanti kita akan coba lagi kira-kira. Jadi nggak bakal khawatir nih kalau misalkan nanti kita diminta pulang malam sama bos. Jadi kita udah tahu apa-apa aja yang harus kita lakuin kalau misalkan malam-malam ada orang yang jahat. Nah, jadi sekarang waktunya istirahat dulu. Dan jangan lupa saksikan kalau misalkan nanti mau tahu apa aja sih kegiatan yang ada di jam pulang kerja. Mulai dari kuliner dan juga kegiatan yang seru. Adanya di Berita Satu Malam di segmen Jam Pulang Kerja. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Dari Jakarta, Anissa Fauzia, Rafael Amidudin melaporkan.